Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Taufik Indra Rukmana. Kali ini kita akan membahas instrumen spektrofotometri inframerah bagian 2 atau infrared spektrofotometri. Spektrofotometri inframerah biasa diaplikasikan untuk analisis gugus fungsi dalam senyawa organik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas instrumentasi dan analisis menggunakan spektrofotometri inframerah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pokok bahasan sebagai berikut, yaitu peralatan FTIR atau instrumentasinya, cara kerja pengukuran spektrum inframerah senyawa sampel, kegunaan atau aplikasi spektrofotometri inframerah, bentuk pita serapan spektrum inframerah, analisis gugus fungsi pada spektrum inframerah, daerah sidik jari dan kegunaannya, serta perhitungan indeks defisiensi hidrogen. Berikut adalah gambar peralatan FTIR atau instrumentasinya. Dapat dilihat bahwa ada sumber cahaya inframerah, ada cermin, ada detektor, dan tempat sampel. Berikut skema alat spektrofotometri inframerah. Cara kerja pengukuran spektrum inframerah senyawa sampel dapat dibedakan berdasarkan bentuk sampelnya. Untuk sampel padat, yaitu sedikit sampel dan KBR dikerus homogen, dimanfaatkan dalam wadah sampel dan diukur spektrumnya dengan meletakkannya di tempat sampel pada alat. Untuk sampel yang berupa cairan, sampel diteteskan di antara plat NaCl untuk membentuk lapis tipis dan diukur spektrumnya dengan meletakkannya di tempat sampel pada alat. Sedangkan untuk sampel gas, sampel dialirkan ke tabung wadah sampel dan diukur spektrumnya dengan meletakkannya di tempat sampel pada alat. Kegunaan atau aplikasi spektrofotometri inframerah. Yang pertama dapat digunakan untuk analisis kualitatif. Yang pertama untuk mengetahui gugus fungsi yang ada pada suatu zat. Hal ini karena bentuk pita spektrum inframerah sangat spesifik untuk molekul tertentu. Tetapi spektrofotometri inframerah belum dapat digunakan untuk menjelaskan struktur kimia secara utuh. Selain itu, yang kedua juga untuk mengidentifikasi sampel. Jika ada standar senyawa yang diketahui, maka spektrumnya dibandingkan dengan spektrum inframerah sampel, terutama di daerah sidik jari. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif. Spektrofotometri inframerah bisa digunakan untuk penetapan kadar atau konsentrasi suatu sampel, yaitu pada bilangan gelombang tertentu yang mempunyai hubungan linier antara serapan dan konsentrasinya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk pita serapan spektrum inframerah. Berdasarkan kekuatan atau intensitasnya, pita serapan dapat dibedakan menjadi pita yang lemah, pita sedang, dan pita kuat. Sedangkan berdasarkan lebarnya dapat dibedakan menjadi pita melebar dan pita tajam atau sempit. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara analisis gugus fungsi pada spektrum inframerah. Pertama-tama yang perlu dicari adalah apakah ada gugus fungsi karbonil yang biasa pada daerah 1640 sampai 1810 yang intensitasnya kuat. Selanjutnya kita bisa melihat apakah ada gugus hidroksil atau OH yang biasa di rentang 3200 sampai 3600
yang melebar dengan intensitas sedang. Selanjutnya bisa dilihat apakah ada gugus amina yang biasanya berada di sekitar 3100 sampai 1500 dengan intensitas sedang. Selanjutnya bisa dilihat apakah ada gugus NO, SO, gugus alkil atau alkana, kemudian gugus alkena atau ikatan rangkap 2C, kemudian adanya gugus aromatis, di mana bisa dilihat apakah ada substitusi, monosubstitusi, dan disubstitusi. Selanjutnya kita akan melihat spektrum inframerah etil etanoat sebagai berikut. Pada spektrum etil etanoat ini terdapat gugus karbonil ester pada daerah sekitar 1800 sampai 1700. Kemudian ada alkana alifatik yaitu CH alifatik pada daerah kurang dari 3000, dan juga ada gugus C rangkap tunggal O pada daerah 1000 dan 1300. Dengan demikian kita bisa memperkirakan apakah spektrum ini cocok dengan gugus fungsi yang ada di etil etanoat. Selanjutnya kita akan membahas spektrum inframerah etanol berikut. Seperti kita ketahui, pada gugus etanol ada gugus fungsi hidroksil atau H, dan ada gugus fungsi CH alifatik atau C ikatan tunggal H, dan juga ada gugus C ikatan tunggal O. Seperti ketahui bahwa gugus fungsi tersebut terdapat pada spektrum inframerah dari etanol. Selanjutnya kita akan mencoba analisis gugus fungsi pada parasetamol. Seperti kita ketahui, pada parasetamol ada gugus fungsi NH, ada gugus fungsi OH, ada CH aromatis, ada CC aromatis, karbonil amida, CN, dan disubstitusi aromatis para. Seperti kita lihat di spektrum inframerah parasetamol berikut, semua gugus fungsi muncul pita serapannya. Daerah yang penting pada spektrum inframerah salah satunya adalah daerah sidik jari, yang merupakan daerah spektrum inframerah yang terletak pada bilangan gelombang antara 1500 sampai 500 cm/-1, yang biasanya mengandung bentuk serapan yang sangat kompleks karena seluruh jenis vibrasi bending molekul memberikan serapan di daerah ini. Oleh karena itu, daerah sidik jari kurang cocok untuk menganalisa gugus fungsi atau jenis ikatan karena sangat sulit dipilah pita spektrum inframerahnya. Kegunaan terpenting daerah sidik jari adalah untuk identifikasi atau membandingkan spektrum inframerah senyawa, karena setiap senyawa memberikan pola yang berbeda pada daerah ini. Contoh penggunaan daerah sidik jari. Propan 1-ol dan propan 2-ol mempunyai jenis ikatan yang sama. Kedua senyawa mempunyai bentuk sinyal yang sama pada daerah sekitar 3000 cm/-1, tetapi mempunyai bentuk daerah sidik jari yang berbeda, sehingga bisa dibedakan bahwa kedua senyawa adalah senyawa yang berbeda. Selanjutnya kita akan menghitung indeks defisiensi hidrogen untuk mengetahui adanya gugus aromatis jika rumus molekul suatu senyawa diketahui. Rumus molekul senyawa diubah menjadi bentuk alkananya atau CnH2n+2, di mana jumlah atom H diubah berdasarkan jumlah atom C. Jika senyawa mengandung unsur golongan 5 atau nitrogen, maka jumlah atom H ditambah 1. Selanjutnya, jika senyawa mengandung unsur gugus 7 atau halogen, maka jumlah atom H dikurangi 1. Jika senyawa mengandung unsur golongan 6 atau oksigen, maka jumlah atom H tidak berubah. Selanjutnya, rumus molekul senyawa hasil perhitungan tadi dibandingkan dengan rumus senyawa awal dan selisih jumlah atom hidrogennya dihitung.
Indeks defisiensi hidrogen dihitung dengan cara selisih jumlah atom H tadi dibagi dengan 2. Contoh perhitungannya bisa dilihat di samping. Interpretasi hasil perhitungan indeks defisiensi hidrogen. Jika IDH 1, maka kemungkinan ada satu ikatan rangkap 2 atau satu siklis. Jika IDH 2, maka kemungkinan ada 2 ikatan rangkap 2 atau satu ikatan rangkap 2 dan satu ikatan siklis atau satu ikatan rangkap 3. Jika IDH 3, maka kemungkinan ada 3 ikatan rangkap 2 atau 2 ikatan rangkap 2 dan satu ikatan siklis atau satu ikatan rangkap 2 dan satu ikatan rangkap 3. Jika IDH 4, maka kemungkinan ada aromatis atau 4 ikatan rangkap 2 atau 3 ikatan rangkap 2 dan satu ikatan siklis atau 2 ikatan rangkap 3. Jika IDH lebih dari 4, maka kemungkinan ada aromatis pada senyawa tersebut. Berikut ini adalah daftar referensi yang bisa dibaca kembali untuk lebih memahami materi ini. Demikianlah materi pembelajaran spektrofotometri inframerah bagian 2 dengan bahasan instrumentasi dan analisis menggunakan spektrofotometri inframerah. Mengingatkan kembali rekan-rekan, jangan lupa untuk mengerjakan tugas pertemuan 6 dan ujian formatifnya. Rekan-rekan baru akan dianggap tuntas setelah mengerjakan ujian sumatif. Apabila ada pertanyaan, rekan-rekan dapat menginformasikannya melalui email yang tertera di platform ini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.